Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Rencana pembangunan batalion tempur di Desa Anrang Bulukumba diprotes warga. Seorang kakek mencoba mencabuli perempuan lanjut usia. Cuaca buruk di perairan Mamuju menyebabkan jadwal kedatangan kapal yang membawa ribuan pemudik ke Pelabuhan Parepare tertunda. Ya, kita ke informasi pertama. Cuaca buruk mulai mengganggu arus mudik Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Nusantara Parepare. Gelombang tinggi mencapai 1 hingga 1,5 meter disertai angin kencang membuat jadwal kedatangan kapal tertunda. Dua kapal yang mengangkut pemudik dari Pulau Kalimantan berhasil merapat di Pelabuhan Parepare. Kedua kapal adalah KM Prince Soya dari Samarinda dengan 1.193 penumpang, serta KM Pantokrator dari Nunukan yang membawa 1.289 penumpang. Perjalanan mereka menuju ke Pelabuhan Nusantara sempat terkendala karena cuaca ekstrem di perairan Mamuju, sehingga menyebabkan jadwal kedatangan kapal tertunda hingga 2 jam. Pada saat mendekati Mamuju Tanjung Kai, ya udah mulai bergoyang sedikit, kurang lebih 1 sampai 1,5 meteran. Angin kencang dari depan, jadi kita agak terlambat sedikit tadi karena ada cuaca yang kurang bagus lah. Sampai dengan 2 hari menjelang Natal, jumlah penumpang yang tiba di Pelabuhan Parepare telah mencapai 10.183 orang. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Puluhan pekerja migran Indonesia (PMI) dideportasi dari Malaysia karena tidak memiliki dokumen keimigrasian saat bekerja. Kepulangan itu adalah gelombang deportasi terakhir di tahun 2025. Sebanyak 53 PMI tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare pada Senin siang. Mereka dipulangkan ke tanah air karena tidak memiliki dokumen keimigrasian saat bekerja di negeri jiran. Dari puluhan PMI yang tiba, salah satunya adalah Rusmin, PMI asal Alor, Nusa Tenggara Timur. Raut wajahnya terlihat bahagia karena dapat merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga di kampung halaman. Pasalnya selama 22 tahun bekerja di perkebunan kelapa sawit Malaysia, Rusmin belum pernah kembali ke tanah air. Bahkan Rusmin pernah menjalani hukuman penjara selama 5 tahun akibat masalah dokumen keimigrasian hingga kehilangan kontak dengan kerabatnya. Ada 20 tahun juga. 21 atau 22 tahun. Mohon maaf Pak, Bapak agamanya Kristen. Jadi ini baru pertama kali Natalan di Pertama kali. sama keluarga. Jadi senang tidak Pak? Senang ya. Koordinator Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kota Parepare, Laude Nur Slamet menjelaskan, total ada 1.052 orang PMI ilegal telah dideportasi melalui dermaga pelabuhan Kota Parepare sepanjang tahun 2025. Untuk tahun ini yang terakhir. Informasi yang kami dapatkan dari Nunukan ini yang terakhir, kepulangan terakhir. Selama 2025 ini berapa Pak? Selama 2025 ini itu sebanyak 1.052 orang. Yang lewat di Parepare? Ya, yang lewat di Parepare 1.052 orang. BP2MI selanjutnya memfasilitasi perjalanan pulang para PMI ke daerah asal mereka masing-masing. Dari 53 PMI yang tiba, 38 orang berasal dari Sulawesi Selatan, 10 orang dari NTT, 2 orang dari NTB, serta masing-masing 1 orang dari Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Ya, ratusan warga Desa Anrang Bulukumba menggelar aksi protes keras terhadap rencana pembangunan Batalion Tim Pertempuran atau YONTP. Mereka memblokade akses jalan desa sebagai wujud penolakan. Ratusan warga yang merasa lahan garapan mereka terancam oleh proyek militer memblokade jalan desa sambil orasi dengan memegang senjata tajam.
Warga menolak rencana pembangunan Nyon TP di kawasan hutan kelola milik pemerintah, tepatnya di Dusun Bonto Sumange, Desa Andrang, Kecamatan Rilau Ale, Bulukumba. Menurut warga, kawasan hutan itu telah lama mereka manfaatkan sebagai lahan perkebunan. Berbagai tanaman bernilai ekonomi tinggi seperti cengkeh, lada, kakao, dan pala tumbuh subur di lahan ini. Warga mengaku jika proyek pembangunan tetap dipaksakan, setidaknya 300 keluarga terancam kehilangan sumber mata pencarian. Jadi kita antisipasi jangan sampai ini surveinya untuk pembangunan YNTP. Nah, itulah yang kita antisipasi karena lahan yang kita kelola di dalam memang kawasan hutan, tapi sudah ada legalitasnya dari pemerintah. Kita diberikan akses untuk hak kelola. Jadi itulah sebabnya masyarakat bertahan. Apalagi di dalamnya itu warga, itulah penghidupan sehari-harinya. Warga mendesak pemerintah segera memindahkan lokasi pembangunan batalion tempur ke wilayah lain yang lebih strategis tanpa menggusur masyarakat. Masyarakat Desa Andrang menyatakan akan terus bertahan dan melakukan penolakan hingga ada kejelasan serta keputusan resmi dari pemerintah terkait pemindahan lokasi proyek. Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba. Kita ke informasi berikutnya, Sungai Moncongloe di Maros mulai dinormalisasi untuk mencegah banjir berulang. Selain normalisasi sungai, pemerintah desa melakukan perbaikan sementara pada jalan provinsi yang rusak. Pemerintah daerah melalui pemerintah desa Moncongloe memperbaiki aliran sungai yang selama ini mengalami penyempitan di Kecamatan Moncongloe Maros. Proses normalisasi meliputi pembersihan sedimen dan sampah serta memperlebar badan sungai. Tindakan itu bertujuan memperlancar debit air saat curah hujan tinggi, sehingga air tidak lagi meluap ke permukiman warga. Normalisasi sungai dilakukan sepanjang hampir 10 km. Normalisasi merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi penanganan bencana di ruang Wakil Bupati Maros sesuai arahan pemerintah pusat. Kami telah mengerjakan normalisasi aliran sungai, aliran air yang bermuara di Sungai Moncongloe. Ya, kita membersihkan dan memperlebar saluran air sehingga pada saat nanti debit hujan bertambah, air yang selama ini menggenang bisa lebih lancar lah. Selain penanganan banjir, pemerintah juga melakukan perbaikan sementara pada jalan provinsi yang rusak di Poros Moncongloe tepatnya di depan SPBU. Penanganan berupa penambalan lubang menggunakan paving block bertujuan mengurangi resiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Raisa Habu melaporkan dari Maros.